making disciples, transforming lives. Sore hari ini saya mau bagikan sesuatu yang Tuhan taruh di hati saya. Ya, kita buka sama-sama di Lukas pasal yang ke-7. Lukas pasal yang ke-7 ayat yang ke-36. Judulnya Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. 36 kita baca nanti satu perikop sampai 47. Mulai ayat 36, seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang pendosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Mungkin kalian sudah pernah dengar cerita ini di mana Yesus datang terus ada perempuan yang datang meminyaki kaki Yesus. Nah, tapi kita lihat respon yang terjadi ketika Yesus itu ada orang yang mengekspresikan kasih kepadanya. Ternyata nggak semua orang suka. Ayat 39, ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Karena ayat yang sebelumnya tadi dikatakan bahwa orang ini tuh terkenal. Terkenalnya bukan yang bagus gitu ya, bukan orang yang baik, tapi terkenalnya itu orang yang sudah atau seorang pendosa. Bayangkan kalau saudara viral gitu ya, tapi viralnya itu yang jelek. Nah, kira-kira perempuan itu tuh adalah perempuan yang waktu itu sedang viral, tapi viralnya karena dia itu dikenal dengan dosanya. Orang Farisi berpikir, masa sih Yesus nggak tahu? Bukannya beritanya udah di mana-mana gitu kan? Masa Yesus nggak tahu dengan siapa Yesus itu berhadapan? Siapa orang yang meminyaki Yesus ini? Nah, lalu Yesus berkata kepada Simon, jadi ternyata Yesus itu bukan cuma tahu siapa perempuan yang meminyaki dia, tapi Yesus juga tahu apa yang dipikirkan oleh orang Farisi ini walaupun dia nggak ngomong. Kan orang Farisi itu, yaitu si Simon orang Farisi itu, dia itu cuma berpikir dalam hati. Dia cuma berpikir dalam hati, nggak mengucapkannya. Tapi Yesus tahu. Jadi hati-hati apa yang ada di dalam hati kita. Orang lain nggak tahu, Yesus itu bisa tahu. Tuhan tahu apa yang ada di pikiran kita gitu ya. Nah, ayat 40 lalu Yesus berkata kepadanya. Yesus tahu apa yang Simon orang Farisi ini pikirkan dan Yesus menanggapi. Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Sahut Simon, katakanlah guru. Nah, Tuhan selalu memberikan perumpamaan supaya orang itu bisa mengerti dengan mudah gitu ya. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas hutang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50, yaitu 50 dinar. Karena mereka tidak sanggup membayar, jadi dua-duanya ini mau yang 50, mau yang 500, dua-duanya nggak sanggup bayar. Ya, walaupun yang satu lebih sedikit, walaupun yang satu lebih banyak, tapi intinya dua-duanya nggak bisa bayar aja. Maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia, yaitu siapa yang lebih mengasihi orang yang membebaskan hutangnya? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon. Sebenarnya Yesus itu mau bukan cuma nyindir sih, tapi sekalian memberitahu. Dan ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi ia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk ia tidak henti-hentinya mencium kakiku.
Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi ia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Di sini dimaksudkan bukan karena dia itu berbuat kasih maka dia diampuni, salah. Di sini dimaksudkan bahwa perempuan ini tahu bahwa dia sudah diampuni dosanya dari begitu banyak dosa dan rasa malunya. Karena dia tahu dia diampuni sedemikian rupa, dia memberikan lebih banyak kasih. Makanya Tuhan kasih tahu perumpamaan tentang 500 dinar dan hutang yang 50 dinar. Poin apa sih yang saya mau sampaikan lewat ayat-ayat ini? Coba perhatikan dari awal. Ayat yang ke-36, bukankah itu sebenarnya mirip dengan kita hari ini? Ayat 36 ditulis, seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Saudara, kalau saudara membaca ayat ini mungkin kalian langsung berpikir, oh itu di rumah orang lain. Bukankah gereja juga sama? Orang Farisi yaitu Simon pada waktu itu dia membuat sebuah acara. Ya, acaranya adalah perjamuan makan dan di situ dia mengundang Yesus dan Yesus mau datang. Bukankah ibadah kita juga sama? Hari ini kita berkumpul, mungkin kita kelihatan nggak makan secara jasmani, tapi kita itu mengundang Yesus, bukan? Kita sama-sama mengundang Yesus datang ke tempat kita. Dan kita menikmati hadiratnya, kita makan, ya makan makanan rohani, minum minuman rohani di dalam hadirat Tuhan. Yesus mau datang ke rumah orang Farisi itu, demikian juga Yesus mau datang ke acara kita, ke ibadah kita, ke setiap acara di rumah Tuhan gitu ya. Tuhan mau datang ke rumahnya, ke gerejanya. Nah, pertanyaannya, respon apa yang kita lakukan ketika kita itu ada di dalam rumah di mana Yesus itu ada di sana? Karena ternyata di sini ada beberapa respon yang memang dibandingkan adalah dua macam respon. Yang pertama adalah si pengundang, yaitu si Simon orang Farisi ini. Simon orang Farisi ini mengundang Yesus. Saya percaya Simon orang Farisi ini adalah orang terpandang. Yesus juga mau datang dan di situ ada banyak orang. Tapi Simon ini tidak menyambut Yesus. Makanya Tuhan katakan orang kalau zaman dulu itu punya kebiasaan kalau datang itu kakinya akan dibasuh. Kenapa? Karena zaman dulu nggak ada tuh jalanan yang bersih seperti hari ini. Zaman dulu tuh jalanan berdebu. Jadi ketika masuk ke rumah seseorang, karena di luar tuh berdebu, supaya menyambut orang yang baru datang, kaki orang tersebut itu akan dibasuh kakinya. Kemudian dicium sebagai tanda sambutan bahwa you are welcome here. Kemudian diberi minyak. Nah tapi Yesus itu malah bilang kepada Simon bahwa aku loh datang ke rumahmu, aku sudah datang ke rumahmu. Tapi kamu tidak melakukan apa yang seharusnya kamu lakukan. Itu sesuatu yang bukan bentuknya kasih, sebenarnya itu hanya manners gitu ya. Tapi di dalam manners aja si Simon orang Farisi ini tidak lakukan. Namun Simon orang Farisi ini dia nggak sadar, dia sudah nggak melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Tapi dia itu memandang rendah perempuan berdosa yang sebenarnya melakukan lebih baik dari apa yang dia lakukan. Dan dia memandang bahwa aku orang baik-baik gitu ya. Tuhan pasti lebih berkenan kepadaku daripada perempuan berdosa ini. Ngapain orang ini ada di sini? Apalagi pakai meminyaki Yesus segala, pakai nangis-nangis segala gitu ya. Dan dalam hati itu memandang rendah orang ini karena orang ini dianggap pendosa dan mengganggu acara seolah-olah. Tapi Tuhan Yesus lihatnya lain. Tuhan Yesus tahu apa yang dialami wanita ini. Wanita ini mengalami sebuah
pengampunan yang besar sehingga dia itu mengekspresikan kasihnya tanpa rasa malu. Orang berdosa, kalau kalian tahu cerita orang Samaria yang wanita Samaria yang pergi ke sumur siang hari. Orang itu kalau sudah terkenal pendosa nggak akan pergi ke tempat rame-rame. Dia nggak mau kelihatan orang dong. Kenapa? Karena orang akan menuding dia, ini. Jangankan nuding, pasti minimal tuh akan bisik-bisik, itu loh orang yang kemarin, itu loh si pelakor itu yang kemarin gitu kan. Pasti akan ada orang yang bisik-bisik dan itu pasti nggak nyaman. Tapi wanita ini berani sekali dia datang di dalam sebuah acara yang Yesus ada di sana dan dia berhasil melalui pasti berbondong-bondong orang, nggak mungkin Yesus itu kemana-mana pasti ada banyak orang yang datang, tapi dia bisa sampai melewati semua orang itu dan datang kepada Yesus dan Yesus mengizinkannya. Dan ketika Simon orang Farisi ini memandang rendah dalam hati, Tuhan kasih sebuah perumpamaan. Kamu tahu Simon, kalau ada 2 orang itu berhutang, yang satu 500, yang satu 50 dan dua-duanya itu dibebaskan hutangnya, gitu ya. Kalau kalian pernah nih, misalnya nih ya, nggak usah pernah lah ya, ini bayangkan aja, kalian itu melakukan sebuah kriminal walaupun sengaja nggak sengaja, terus kemudian kalian itu mau dipenjara, gitu ya, tiba-tiba ditangkap mau dipenjara, wah udah ketakutan setengah mati. Tiba-tiba ada orang yang datang dan menebus kalian, membayar atau bahkan aku aja yang dipenjara biar orang ini bebas. Nah itu kalian akan tahu rasa hidupnya itu akan beda banget. Kalian akan tahu bahwa harusnya aku dipenjara, tapi ternyata aku tuh hari ini kalau aku bisa bebas itu bukan karena aku tuh bebas, tapi karena ada orang yang menggantikan aku, karena ada orang yang membayar aku. Nah itu rasanya wanita berdosa tadi yang dia mengekspresikan kasihnya lewat meminyaki Yesus. Nah Tuhan itu ngomong sama Simon, Simon kamu tahu nggak kalau ada 2 orang yang berhutang, yang satu 500, yang satu 50, dua-duanya tidak bisa bayar, garis bawahi nggak bisa bayar. Dua-duanya itu dihapus hutangnya, siapa yang lebih mengasihi, membalas kasih? Simon jawab ya yang lebih banyak. Betul, bukan berarti kita ini ya nanti saya jelaskan, bukan berarti yang satu hutangnya dosanya lebih sedikit, yang satu dosanya lebih banyak, bukan, karena dua-duanya sama-sama gak bisa bayar kok, by the way. Kemudian Tuhan berkata bahwa wanita ini dia itu tahu bahwa dia diampuni demikian rupa, makanya dia mengekspresikan kasihnya juga sedemikian rupa. Tapi kenapa Simon tidak melakukannya? Karena dia merasa hidupnya baik-baik saja dan dia nggak merasa bahwa dia tuh diampuni, dia nggak merasa butuh berterima kasih karena dia merasa aku orang baik-baik dan aku nggak perlu apa-apa. Nah itulah kenapa dikatakan di Matius orang yang miskin di hadapan Allah itu dialah yang mempunyai kerajaan surga. Miskin itu artinya dia tahu dia butuh Tuhan, dia tahu dia diampuni dari dosa yang banyak. Apa implikasinya ayat-ayat itu bagi kehidupan kita? Ya. Yang pertama kalian bisa catat. Yang pertama, apa yang kita tahu kita terima menentukan apa yang akan kita berikan. Kalau kita nggak pernah tahu seberapa banyak kita terima dari Tuhan, kita nggak akan pernah menghargai. Itu apply ke banyak hal di dalam rumah, di dalam keluarga juga. Kenapa banyak anak itu kadang nggak bisa menghormati orang tuanya karena mereka nggak tahu betapa orang tuanya itu sayang dan mati-matian buat mereka. Ada banyak hal di dalam kehidupan kita itu yang tanpa sadar kita itu take it for granted alias menyepelekan atau menganggap sepi atau menganggap murah atau menganggap itu sesuatu yang sepele gitu ya. Kita nggak ngerti bahwa apa yang kita terima itu sesuatu yang besar. Seperti yang saya bilang tadi, yang satu hutang 50, yang satu hutang 500. Sebenarnya ya nggak ada bedanya kok. Kenapa? Karena dua-duanya nggak bisa bayar. Hidup kita itu juga sama. Kalian sama orang di sebelahmu mungkin hidupnya beda, dosanya juga beda,
gitu ya. Tapi kita tuh adalah orang yang sama-sama nggak bisa bayar. Mau kamu hutang cuma 50, mau kamu hutang 500, kalau dua-duanya nggak bisa bayar ya dua-duanya masuk neraka. Nggak peduli kamu lebih suci, nggak peduli kamu lebih buruk. Kalau tanpa Tuhan yang bayar dosa kita, ya dua-duanya masuk neraka. Jadi sebenarnya mau 50, mau 500, selama kita nggak bisa bayar, kita butuh seseorang yang menghapuskan hutang kita. Nah masalahnya banyak orang itu enggak menggarisbawahi tidak bisa bayar. Tapi merasa, oh aku kan cuma 50 kok dihapus hutangnya. Yang satu, aduh aku tuh 500 loh, aduh aku tuh bersyukur 500 ini aku tuh dihapuskan. Padahal yang 50 ini kalau dia enggak dihapuskan, misalnya yang 500 dihapus, yang 50 nggak dihapus. Ya, yang masuk neraka ya yang 50. Atau mendapat konsekuensi karena dia nggak bisa bayar hutangnya. Jadi jangan dianggap karena dia itu 50, jadi ya aku ini cuma sedikit terima kasih karunia dari Tuhan. Sedikit itu kalau namanya kasih karunia, sedikit itu kalau itu menyelamatkan kita dari sesuatu yang seharusnya kita terima, yaitu penghukuman yang kekal, itu besar banget. Kalian harus tahu apa yang Yesus sudah lakukan buat kalian. Kalau kita ini tidak tahu apa yang kita terima, kalau kita ini nggak ngalami kasih Tuhan, nggak bisa menghargai apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita, nggak heran kita itu jadi kayak Simon. Kalau orang nggak tahu apa yang dia terima, dia tidak tahu apa yang dia bisa beri. Mau sama orang tua, mau sama Tuhan, mau sama orang lain, sebenarnya itu apply. Kenapa? Kalau kita nggak pernah tahu apa yang sebenarnya kita itu terima, kita nggak bisa menghargai apapun karena kita nggak merasa menerima sesuatu. Nah di dalam gereja, jangan sampai kita itu menjadi seperti Simon orang Farisi ini. Dia yang mengundang Yesus datang loh. Jangan salah, jangan lupa. Di dalam gereja kita juga adalah orang yang mengundang Yesus datang. Dan kita adalah orang-orang pertama yang sebenarnya diharapkan Tuhan. Makanya Tuhan bilang sama Simon, aku datang ke rumahmu tapi kamu tidak membasuh kakiku. Berarti kan Tuhan berharap harusnya kamu yang membasuh kakiku, bukan perempuan ini dong. Tapi kamu gak mencium aku. Berarti dia berharap Simon lah yang melakukannya. Terus Tuhan bilang, tapi wanita ini mencium kakiku. Kamu gak meminyaki aku. Siapa yang diharapkan pertama di rumah Tuhan untuk bisa meresponi Tuhan seperti wanita pendosa ini? Anak-anak Tuhan. Tapi kenapa banyak anak Tuhan itu bisa miss? Ya, jangan sampai ada orang baru yang gak tahu apa-apa, tiba-tiba Tuhan lebih terkesima sama hatinya. Ya, dengan apa yang dia perbuat, karena dia tahu bahwa dia benar-benar diampuni dan dia mau mengekspresikan kasihnya kepada Tuhan. Padahal sebenarnya yang ditunggu pertama-tama adalah Anda dan saya. Kita adalah orang-orang yang mengundang Yesus datang. Kita mau duduk makan bersama-sama dengan Tuhan. Tapi kalau kita nggak tahu apa yang kita terima dari Tuhan, maka kita dengan mudah menyepelekan Tuhan. Jangan sampai ada orang lain yang kemudian mengerti sesungguhnya dan kita kehilangan sesuatu yang kesempatan yang harusnya kita bisa lakukan. Ya, jadi yang pertama kita harus tahu, renungkan. Karena saya nggak bisa gini loh, kamu itu ya kamu sudah ditebus Tuhan loh, kamu tuh dikasihi Tuhan loh, Tuhan itu baik sama kamu loh. Sometimes itu kan sebuah konsep yang ada di luar kan. Kalian harus ngalami Tuhan sendiri. Di dalam hubunganmu pribadi dengan Tuhan, di dalam perjalanan hidup kalian. Karena kalau kita ini nggak benar-benar mengerti apa yang kita terima dari Tuhan, kita akan jadi seperti Simon, orang Farisi. Tapi Tuhan berharap, Tuhan mau kita seperti wanita itu yang tahu bagaimana treat Yesus, bagaimana memperlakukan Tuhan. Dia tahu bagaimana memperlakukan Yesus dengan baik. Karena dia tahu apa yang Yesus sudah lakukan buat dia. Dia diampuni dosanya,
Dia nggak tahu harus bayar pakai apa. Dia mengasihi Tuhan yang sedemikian rupa. Poin yang kedua adalah mengasihi Tuhan adalah sebuah ekspresi terima kasih. Kenapa? Karena kita nggak bisa mengasihi Tuhan kalau kita itu nggak tahu bahwa kita dikasihi Tuhan. Ya, satu ayat di 1 Yohanes 4 ayat 19 sampai 21. Kita buka sama-sama 1 Yohanes 4 ayat 19 sampai 21. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kita itu hanya bisa mengasihi baik Tuhan maupun sesama kita kalau kita itu lebih dulu tahu, mengalami, merasakan bahwa Tuhan itu yang sudah mengasihi kita. Jadi pertanyaan pertama adalah, apakah kalian itu benar-benar tahu bahwa Tuhan mengasihimu? Kalian sadar enggak? Kadang-kadang kalimat bahwa Tuhan Yesus mengasihimu, Jesus love you itu hanya sekedar konsep yang kita itu oh ya gitu ya. Tapi enggak benar-benar sesuatu yang I know it, dan karena itu hari ini aku mau berikan hidupku. Aku tahu aku ini sudah dicintai sedemikian rupa sama Tuhan. Firman Tuhan katakan kita ini mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Sebelum kalian lahir di muka bumi ini, ada seorang pribadi yang tahu bahwa kita butuh juru selamat dan dia sudah melakukannya bagi kita. Dan bukan cuma itu, di sepanjang hidup kalian, ketika tidak ada orang yang peduli, ketika tidak ada orang yang memperhatikan, tahukah kalian bahwa Tuhan itu peduli dan memperhatikan kalian? Ketika nggak ada orang di kanan kiri kalian, ketika kalian mungkin stres sendirian di kamar, kalian melalui banyak hal-hal yang sulit. Tahukah kalian bahwa kalian tuh nggak pernah sendiri? Ada Tuhan yang selalu mau menolongmu dan Dia begitu mengasihimu. Saya mau malam hari ini setiap orang di tempat ini menyadari apa yang Yesus itu sudah lakukan dan sedang lakukan dan akan terus lakukan bagi kalian. Karena kalau kita miss yang satu ini, maka akan sulit di dalam kehidupan kita untuk kita tuh bisa mengekspresikan kasih. Untuk kita bisa mengasihi, kita harus terlebih dahulu tahu bahwa kita itu dikasihi Tuhan. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Ayat 20, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia juga harus mengasihi saudaranya. Jadi poin yang ketiga adalah mengasihi Tuhan selalu diwujudkan dengan mengasihi sesama. Karena Tuhan itu mau kita mengasihi Tuhan itu dalam wujud sesuatu yang terlihat. Apakah kalian mau ada orang yang datang bilang I love you tapi di mulut doang gitu? Kan gak mau, kalian gak bakalan mau married sama orang yang datang bilang I love you tapi do nothing. Betul gak? Kasih itu harus diwujudkan, kasih itu harus ada bentuknya, kasih itu harus ada ekspresinya. Nggak mungkin kita bilang I love you God gitu ya, tapi kita nggak pernah ke gereja, kita nggak pernah melakukan sesuatu untuk Tuhan, cuma lip service dong. Ya, dan Tuhan tahu hati setiap kita. Kalau kita aja nggak mau digituin, ya kita juga tahu bahwa Tuhan, apalagi Tuhan yang tahu sampai ke dalam hati kita. Tuhan mau ekspresi kasih kita yang kita ngomong di hadapan Tuhan. Tuhan, aku mencintaimu, Tuhan, aku mengasihimu. Bagaimana kita mengasihi Allah yang tidak kelihatan? Mana Tuhan di sini kelihatan enggak? Kita nggak bisa lihat Tuhan, tapi kita bisa mengalami dan merasakannya. Dan kita bisa mengasihinya, tapi ekspresi kasih itu apa? Tuhan bilang, kalau kamu berkata aku mengasihi Tuhan tapi tidak mengasihi sesama, ya
Bagaimana mungkin gitu kan, dikatakan karena barang siapa tidak mengasihi saudara yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Kalau yang kelihatan aja kita nggak bisa mengasihi, bagaimana kita bisa mengasihi yang tidak kelihatan? Jadi mengasihi Tuhan itu sesimpel dengan cara tentunya mempersembahkan hidup kepada Tuhan. Dan kita mengekspresikannya dengan mengasihi sesama kita. Katakan amin. Nah, siapa sesama kita? Mengasihi saudara yang dilihatnya. Kita buka di Lukas pasal yang ke-10. Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-25. Ya, kita baca sama-sama mulai ayat yang 25. Kita tahu perumpamaan ini, Tuhan kasih perumpamaan judulnya orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, buatlah demikian maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Ini kan sebenarnya pertanyaan konyol ya. Tapi Tuhan itu tetap jawab. Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko." Tuhan mulai memberikan sebuah perumpamaan untuk mengajak seseorang itu berpikir. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan tetapi juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu dan ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu ketika ia melihat orang itu dan ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai ketunggangannya sendiri lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Berarti dia sempat nginap sehari sama orang ini, karena dikatakan 35, keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia dan jika kau belanjakan lebih dari ini aku akan menggantinya waktu aku kembali." Ya, pertanyaan Tuhan dikembalikan ke orang tadi, "Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu?" Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Nah, apa yang Tuhan itu mau kita belajar? Karena tadi saya bilang bahwa mengasihi Tuhan itu harus diwujudkan dalam kita mengasihi sesama. Saya ulangi lagi ya apa yang kita belajar tadi dari perikop yang sebelumnya. Ya, apa yang kita tahu itu menentukan, apa yang kita tahu kita terima dari Tuhan itu menentukan apa yang kita bisa mau berikan kepada Tuhan. Dan kalau kita nggak tahu kita dikasihi Tuhan, nggak heran kalau kita itu juga tidak mengasihi Tuhan atau tidak all out dengan Tuhan. Oleh sebab itu saya rindu Anda benar-benar mengalami Tuhan secara pribadi. Mengalami kasih Tuhan itu sesuatu yang saya nggak bisa paksakan, tapi Anda perlu mengalaminya di dalam Tuhan. Kalau enggak, maka kekristenan kita akan gitu-gitu aja. Kita nggak bisa all out. Nah, kalau kita tahu apa yang kita terima dari Tuhan, kita akan berikan yang terbaik. Dan kita bisa mengekspresikan dengan cara mengasihi Tuhan sebagai ekspresi terima kasih. Kenapa? Karena kita tahu kita sudah dikasih. Tuhan, thank you karena sudah mengasihi aku. Aku mau mengasihi Tuhan kembali. Tuhan, thank you karena sudah tolong aku. Aku mau tolong orang lain. Ya, terakhir ini beberapa bulan terakhir ini saya
melayani banyak orang yang mengalami stres gitu ya, depresi dan sebagainya. Dan orang kalau di satu titik depresi berat itu untuk melayani pun, yang ngelayani pun tuh bisa capek banget. Sampai keluarganya tuh thank you ya. Saya bilang, saya dulu pernah ditolong Tuhan. Hari ini saya yang harus nolong orang lain. Saya tahu, saya dulu pernah ngalami sebuah masa-masa depresi berat yang sampai cukup berat lah gitu ya. Dan saya melewatinya bersama dengan Tuhan. Saya tahu saya ditolong Tuhan itu dari lubang yang sangat dalam. Makanya di Mazmur dikatakan, aku tuh seperti masuk ke lubang yang dalam tapi Tuhan itu angkat. Nah karena saya tahu saya ditolong Tuhan, kalau bukan karena Tuhan tolong saya nggak akan ada di tempat ini sekarang. Kalau Tuhan nggak tolong saya, hari ini saya mungkin sudah nggak ada lagi. Karena saya tahu saya pernah ditolong Tuhan, hari ini dengan senang hati saya tolong orang lain. Nggak tanpa pamrih, nggak butuh apapun, saya nggak minta, nggak cari apapun. Lihat orang lain itu ngelewati masa-masa kekelaman, itu buat saya itu puas. Kenapa? Karena saya sudah pernah ditolong Tuhan, saya mau tolong orang lain. Kalau kalian di tempat ini, kalian harus tahu bahwa kalian adalah orang-orang yang dijangkau oleh orang lain. Ada orang yang pernah mendoakan kalian sampai hari ini kalian ada di gereja. Ini waktunya kita juga lakukan itu kepada teman-teman kita. Kalau bukan karena mereka yang pernah mendoakan kalian, mungkin hari ini kalian gak ada di sini. Kalau gak ada orang yang ngajak kalian, coba kalian ingat siapa orang yang mengajak kalian ke gereja. Siapa orang yang memperkenalkan CG, siapa orang yang pernah mengajak kalian pertama kali ke gereja. Mungkin teman, bisa jadi orang tua. Jangan anggap itu sesuatu yang kecil. Salah satu yang membuat saya sangat bersyukur adalah orang tua saya memperkenalkan Yesus kepada saya. Itu hal yang mungkin terbesar yang saya syukuri dari kedua orang tua saya. Itu sesuatu yang kita nggak bisa bilang, ya orang tuaku Kristen makanya aku diajak ke gereja. Loh ya itu sesuatu yang besar. Makanya kadang orang, jangan sampai kita tuh jadi orang seperti Simon orang Farisi itu loh, yang merasa ya itu cuma 50. Jadi ya apa signifikannya dalam kehidupanku. Loh ya 50 itu kalau kamu nggak ditolong ya kamu akan tetap nggak bisa bayar kan gitu ya. Jangan sampai kita itu mispersepsi terhadap apa yang orang lain sudah lakukan dalam kehidupan kita. Sehingga kita menganggapnya itu enteng dan sepele. Kalau bukan karena mereka yang memperjuangkan kalian mungkin sekarang sudah didugem, mungkin sama pergaulan yang salah, mungkin sudah jatuh bangun dalam dosa, mungkin kalian hari ini terseret sesuatu yang buruk. Tapi kalau kalian ada di gereja hari ini, kalian adalah orang-orang yang ditolong Tuhan, diajak teman, didoakan orang. Ini waktunya kita mengekspresikan kasih kepada Tuhan dengan cara kita melakukannya kepada orang lain. Kalau kita itu tahu kita berhutang dan kita sudah dibayar, kita juga akan tolong orang lain. Jangan sampai kita jadi orang yang sudah, kita tahu kan cerita di mana ada orang yang sudah dilunasi hutangnya, ya. Banyak sekali hutangnya sudah dilunasin, ada orang yang minta tolong sama dia hutangnya kecil, dia malah bukannya bantu, malah memeras gitu kan, atau malah menganiaya sampai dia harus bayar hutangnya. Kalau kita itu sudah tahu kita ditolong Tuhan, kita ditolong orang lain, kalian juga harus jangkau orang lain. Kalian juga harus tolong orang lain. Untuk itulah kalian ditolong supaya kalian bisa tolong orang lain. Untuk itulah kalian dijangkau supaya kalian juga jangkau teman-teman kalian. Makanya mengasihi Tuhan itu selalu diekspresikan dengan mengasihi sesama. Kalau kita tahu kita itu sudah dikasihi Tuhan, maka kita juga akan tahu bahwa aku juga mau mengasihi sesamaku.
Karena dengan demikianlah aku mengekspresikan rasa terima kasihku. Karena aku ini sudah dikasih oleh Tuhan. Siapa sesama kita manusia? Ya kan itu pertanyaannya. Kadang-kadang kita dikatakan hanya untuk membenarkan diri tadi orang yang tanya. Enggak mau tapi pura-pura dengan pertanyaan. Jadi siapa sesamaku manusia? Tadi dijelaskan ada perumpamaan, ada seorang Israel dari Yerusalem turun ke Yeriko. Ada sebuah jalan antara Yerusalem dan Yeriko itu sebuah jalan yang terjal, ya, yang sepi, yang nggak banyak orang lewat di sana. Disitulah banyak perampok nunggu orang yang lewat. Nah kebetulan ada orang yang memang lewat di situ sendirian dan dirampok. Bukan cuma diambil barangnya aja, tapi dipukuli sampai setengah mati. Nah ceritanya adalah imam lewat gitu kan, tahu, lihat, punya kesempatan untuk menolong, tapi dia memilih untuk tidak mengambil kesempatan itu dan meneruskan perjalanannya. Yang kedua orang Lewi, sebenarnya sama-sama, itu kan orang di rumah Tuhan kan. Imam orang Lewi itu kan orang-orang pelayan Tuhan kan. Lewat di jalan ini tuh lihat, tahu, punya kesempatan untuk menolong. Tapi dia memilih untuk tidak menolong. Orang yang ketiga, orang Samaria. Orang Samaria ini siapa sih? Orang Samaria ini orang pendosa. Makanya tadi relate sama perempuan pendosa. Kenapa? Karena orang Samaria ini dianggap seseorang yang orang musuhnya orang Israel. Dianggap orang gak kudus, dianggap orang kafir, dianggap bukan golongan orang Israel. Nah orang Samaria ini lewat, melihat hal yang sama, punya kesempatan yang sama, dan bedanya orang Samaria ini mengambil kesempatan tersebut untuk menolong orang Israel yang setengah mati tadi. Apa yang kita belajar dari perumpamaan orang Samaria ini dalam kita mengasihi sesama, dalam kita menjangkau orang lain, dalam kita menolong orang lain, bawa orang lain kepada Tuhan. Yang pertama, catat baik-baik, jangan lewatkan kesempatan. Bilang kanan kiri, jangan lewatkan kesempatan. Ya, jangan lewatkan kesempatan. Kalau kalian punya kesempatan untuk bisa menolong orang lain, kalau kalian punya kesempatan untuk menjangkau orang lain, jangan lewatkan kesempatan. Kalau tadi jangan seperti Simon orang Farisi yang harusnya dia yang melakukan, tapi dia tidak lakukan. Sama seperti perumpamaan orang Samaria ini. Seharusnya imam dan orang Lewi lah yang melakukannya. Tuhan itu berharap orang-orang yang sudah tahu firman, orang-orang yang sudah melayani, merekalah yang bahkan diberi kesempatan pertama untuk melakukan sesuatu. Tapi mereka melewatkan kesempatan itu. Sedangkan orang Samaria ini sebenarnya simple gini loh, kalau kamu gak mau Tuhan bisa pakai orang lain. Tuhan bisa pakai orang lain, tapi kita yang rugi. Kalau kita lewatkan kesempatan, kita kehilangan kesempatan untuk dipakai Tuhan. Ya kan, ketika kita nolong orang lain, saudara, kalian harus tahu bahwa ada ayat yang berkata, kalau kita memberi air kepada orang lain, kita pun akan diberi air. Ketika kita itu tolong orang lain, kita itu sedang memiutangi Tuhan. Nah kalau kita melihatnya dari sisi yang lain, aduh repot lah. Repot nyangkut orang lain, repot nolong orang lain. Ya kita kehilangan kesempatan juga untuk kita tuh diberkati Tuhan sebenarnya. Jadi yang pertama jangan lewatkan kesempatan. Atau lebih tepatnya cari kesempatan. Cari kesempatan. Cari kesempatan kapan aku ini bisa tolong orang lain. Kapan aku ini bisa jangkau orang lain. Kenapa? Karena saya tahu saya itu sudah pernah ditolong. Karena saya tahu hari ini hidupku begini, karena aku ini ada yang jangkau. Karena aku ini ada yang doakan. 3 orang yang ada di dalam perumpamaan Yesus ini, 3-tiganya punya kesempatan yang sama. 3-tiganya punya kesempatan yang sama, baik imam
baik orang Lewi, baik orang Samaria, tiga-tiganya punya kesempatan yang sama, lewat jalan yang sama, melihat hal yang sama. Apa yang membedakan hanyalah keputusan mereka. Jadi ini bukan tentang aku nggak bisa, aku nggak mampu, ini tentang mau atau enggak. Kalau masalah mampu nggak mampu, gak ada kok orang yang gak mampu selalu bisa kalau mau. Ada 1001 jalan menuju Roma kalau kita mau. Jadi jangan lewatkan kesempatan untuk kalian itu bisa tolong orang lain, untuk bisa jangkau teman-temanmu. Hidup ini cuma sekali, kalian sekolah di tempatmu berada itu cuma sekian waktu sangat terbatas. Kalian keluar dari SMA, kalian keluar dari sekolah, ya sudah. Belum tentu lo ketemu sama teman-temanmu lagi. Tuhan taruh kamu di sekolahmu, Tuhan taruh kamu di kampusmu itu for a reason. Bukan sekedar supaya kamu bisa belajar dan pinter, tapi supaya kalian juga di sana jadi berkat, jadi terang. Bahkan Tuhan memberikan kalian kesempatan. Mungkin hari ini kalian belum lihat kesempatannya, makanya buka mata dan cari kesempatan. Hari ini aku ada di sekolah ini, what can I do? Apa yang aku bisa lakukan? Kesempatan apa yang Tuhan itu sebenarnya sudah berikan dalam kehidupanku yang aku hari ini mungkin belum lihat. Aku mau lihat siapa orang-orang yang aku bisa jangkau, siapa orang-orang yang aku bisa tolong mereka. Jangan lewatkan kesempatan, karena kalau kita lewatkan kesempatan, kita rugi sendiri. Tanpa Anda, Tuhan bisa pakai orang lain, tapi kita yang kehilangan kesempatan, kita yang kehilangan pemakaian Tuhan, kita yang kehilangan berkat Tuhan. Ya, yang berikutnya, hikmat untuk kita nggak bisa jadi pahlawan tentunya bagi semua orang. Kita nggak bisa tolong semua orang. Kita nggak, mungkin gini loh, nggak usah terlalu muluk-muluk lah ya. Aku mau jangkau seluruh sekolahku. Nggak usah muluk-muluk, mulai dari satu aja. Siapa orang yang Tuhan taruh di kanan kirimu, ya kan? Kita nggak bisa jadi pahlawan, tolong semua orang. Tapi apa yang Tuhan izinkan kita lihat di depan mata kita, itulah kesempatan kita. Apa yang Tuhan izinkan ada di kanan kiri kita, itulah kesempatan kita. Bisakah kalian melihat bahwa teman-temanmu itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupanmu? Akankah kalian seperti imam dan orang Lewi yang hanya lewat begitu saja? Kita nggak tahu hidupnya orang, kelihatannya baik-baik tapi dalamnya setengah mati. Dalamnya babak belur, setengah mati. Nah kalau kita nggak bisa lewat begitu saja dan gak menolong mereka, kita sama kayak orang Farisi itu. Kita sama kayak imam dan orang Lewi itu. Dan Tuhan melihatnya sebagai apa? Kita gak mengasihi Tuhan. Kenapa? Kenapa kamu bilang mengasihi Tuhan yang gak kelihatan, sedangkan yang kelihatan aja kamu gak mengasihi mereka? Jadi jangan lewatkan kesempatan. Ya. Yang berikutnya, lakukan sebaik mungkin. Lakukan sebaik kemampuan kita. Kalau mau nolong orang, kalau mau jangkau orang, jangan separuh-separuh. Lihatlah orang Samaria ini. Orang Samaria ini bisa aja dia buru-buru loh sama seperti imam dan orang Lewi. Ya kan? Wah aku ada urusan gitu kan. Dia bisa aja nggak tolong, boleh-boleh aja. Tapi dia tetap tolong. Dan ketika dia tolong, dia nggak cuma obatin di tempat, ya udah habis itu udah ya ditinggal. Enggak, dia itu all out. Dia all out. Sayangnya kalau kalian baca di firman Tuhan, Tuhan itu seringkali membandingkan, ya kan, contohnya kayak tadi Simon orang Farisi dibandingkan dengan perempuan pendosa. Imam dan orang Lewi dibandingkan dengan orang Samaria yang juga dianggap pendosa. Sekali lagi, kesempatan pertama selalu diberikan kepada orang-orang yang ada di rumah Tuhan. Nah ini bukan tentang orang yang bagaimana, tapi kita ini menempatkan diri mau jadi orang seperti apa. Dan yang kedua tadi saya bilang, lakukan sebaik mungkin. Jangan separuh-separuh, jangan angot-angotan atau mudi.
hari ini mau besok nggak mau. Ya kalau pas mood aja lah ya. Kalau pas kepengen, kalau pas lagi nggak kepengen ya nggak usah. Bayangkan ya kalau Tuhan nolong kita mudi kayak gitu. Kita lagi butuh-butuhnya Tuhan bilang ya gimana ya aku lagi nggak kepengen. Ya kita ya habislah hidup kita ya kan. Ya kalau kita mau tolong orang, kalau kita mau jangkau orang, ada pengorbanan di sana. Pengorbanan waktu, bahkan uang gitu ya. Orang Samaria, aduh dapat jackpot. Suruh nolong orang, dia sendiri mungkin dalam urusan bisnis. Kalau orang bisnis itu time is money. Dia harus stop by, dia harus mampir, dia harus berhenti, dia harus nginep sehari karena harus membopong orang tersebut. Gitu ya, dia harus sediakan waktu, dia harus sediakan tenaga karena itu berat banget. Orangnya sudah setengah mati, gimana caranya dia bisa membopong lo naik ke atas keledai. Kalau dia nggak mau berkorban nggak mungkin. Orang Samaria ini siapa dia? Dia punya alasan dia punya banyak alasan untuk tidak melakukannya. Saya tulis ada beberapa alasan. Yang pertama karena nggak ada yang tahu. Ya kan saya bilang tadi itu jalan yang sunyi. Makanya imam dan orang Lewi itu bisa pergi. Kenapa? Karena nggak ada yang lihat. Coba kalau di jalan itu rame, imam itu pasti akan berhenti nolong. Kenapa? Karena dilihat orang. Gampang melakukan sesuatu kalau dilihat orang, kan dapat nama, dapat pujian. Ya kan, si imam sama orang Lewi itu kenapa dia bisa pergi? Karena nggak ada yang lihat. Makanya dia juga kan nggak ada yang lihat, jadi nggak apa-apa lah aku pergi. Nanti kalau ada yang lihat, dia pasti sungkan kan aku imam. Kalau aku nggak tolong, apa kata dunia kan gitu kan? Tapi orang Samaria ini, dia malah punya alasan yang besar untuk dia nggak tolong. Nggak ada yang lihat kok. Kalau aku pergi juga nggak apa-apa gitu kan. Yang pertama karena nggak ada yang lihat. Yang kedua ya bisa dimengerti lah ya, namanya juga orang Samaria. Orang Samaria itu nggak boleh bergaul dengan orang Israel. Dan orang Israel itu musuhnya orang Samaria. Ngapain aku nolong musuhku? Ya kan, ngapain? Orang Samaria ini punya alasan banyak untuk tidak menolong. Yang pertama nggak ada yang tahu, jadi kalau dia nggak nolong pun juga nggak salah. Yang kedua, ya bisa dimengerti, bisa dimaklumi karena itu orang Israel, aku orang Samaria. Aku nggak nolong ya itu wajar. Ya. Yang ketiga, ya nggak apa-apa dia nggak nolong. Orang Israel ini nggak mengharapkan orang Samaria nolong dia. Sebenarnya orang Israel ini mengharapkan imam sama Lewi itu loh yang tolong dia. Ketika orang Samaria lewat, dia lihat itu orang Samaria. Sebenarnya dia sudah pupus harapan, ya sudahlah ya nggak mungkin lah orang Samaria ini tolong saya. Dia kan orang Samaria, nggak mungkin lah, tapi nggak, ternyata dia terkejut ketika orang Samaria itu tolong. Dia pikir loh nggak mungkin orang ini tolong aku, tapi kok malah orang ini yang tolong aku. Kita punya kesempatan jangan kita lewatkan. Kalau kita lakukan sesuatu, lakukanlah baik-baik. Nah orang Samaria ini yang ketiga, poin yang ketiga, jangan pilih-pilih. Kalau mau jangkau orang itu jangan pilih-pilih. Orang Samaria ini bisa milih kan siapa yang dia bisa tolong. Tapi dia tetap, orang Israel pun dia tolong, dia nggak milih-milih. Dia tahu dia punya kesempatan, dia nggak lewatkan kesempatan itu. Dia punya alasan untuk tidak melakukannya, tapi dia tetap melakukannya dan dia melakukannya dengan seluruh kemampuan terbaiknya. Dengan tenaganya dia, dengan kemampuannya dia, ada minyak dan anggur yang dicurahkan yang harusnya dia bisa minum dan pakai untuk dirinya sendiri. Dia kasih untuk menyuci, membersihkan lukanya dan meminyakinya. Dia gotong bawa ke atas keledainya, dia bawa ke penginapan, ke rumah sakit. Dia nginep semalam sama orang itu. Besoknya dia kasih uangnya dia. Bahkan dibilang kalau lebih dari ini aku bayar. Tuhan mau kita seperti itu. Karena dikatakan siapa sesamamu manusia. Seperti orang Samaria yang baik hati ini. Dan itulah yang Tuhan harapkan dari anak-anak Tuhan. Tuhan mau kita tahu apa yang Tuhan sudah lakukan kepada kita. Kalau kita tahu apa yang Tuhan sudah lakukan kepada kita, kita akan dengan mudah mengasihi orang lain.
kita dengan mudah menolong mereka dan kita akan all out dengan mereka. Amin. Saya berdoa lewat firman Tuhan ini, Tuhan mencelikkan mata rohani kalian dan melihat setiap kesempatan yang sebenarnya sudah ada di depan mata, yang sudah dikirim Tuhan di kanan kiri kalian, gitu ya. Tapi jangan sampai kesempatan itu terlewatkan begitu saja. Jangan sampai Tuhan mendapati kita itu seperti Simon orang Farisi. Jangan sampai kita tuh didapati Tuhan seperti imam dan orang Lewi. Tapi biarkan Tuhan mendapati kita seperti orang pendosa yang tahu bahwa aku ini ditolong Tuhan. Makanya aku ini mau mengekspresikan kasih kepada Tuhan. Aku tahu aku ini ada di sini kalau bukan Tuhan yang tolong aku. Hari ini aku gak akan jadi seperti hari ini. Oleh sebab itu aku mau ekspresikan kasih kepada Tuhan. Dengan cara seperti bagaimana orang Samaria itu tolong orang yang hampir setengah mati ini. Hai, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Gereja Mount Sharon, Jabodetabek. Sebagai gereja Tuhan, adalah kerinduan bagi kami untuk melihat Anda terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dan mengalami perubahan hidup. Maka dari itu, bergabunglah bersama komunitas kecil kami, Connect Group. Dapatkan informasi lebih lanjut pada kolom deskripsi kami. Last but not least, don't forget to subscribe dan bagikan video ini kepada orang yang Anda kasihi. Thank you for joining us and see you next time.